Oke, Mas Toto katakan memang betul-betul sudah dicoret ya, mana di antara Andika Perkasa, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Erick Thohir di antara keempat nama ini yang paling sesuai dengan kebutuhan PDIP untuk mendampingi Ganjar, Mas Toto? Tidak, sebenarnya bukan kebutuhan PDI Perjuangan ya. Kalau PDI Perjuangan kebutuhan pileknya itu sudah terselesaikan dengan infrastruktur yang kuat dan basis ideologi. Tapi kebutuhan Mas Ganjar untuk menang, mengejar 50% plus satu, apalagi kemudian analisis bahwa putaran kedua tidak mudah dimenangkan oleh Mas Ganjar. Jadi memang didasarkan pada variabel komplementer tadi, bagaimana sosok pendamping ini bisa melengkapi entah itu dari sisi daerah ataupun segmen secara demografi yang Mas Ganjar misalnya masih lemah. Dilihat dari sisi itu kan, dari basis geografi adalah orang yang cukup kuat bisa ada di daerah Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi, atau dari sisi basis demografi terutama buat pemilih Islam secara politik yang memang seringkali harus dioptimalisasi oleh sosok wakil presiden karena memang sosok capres dari merah ini atau PDI Perjuangan itu kan lebih dikonotasikan kuat di barisan nasionalis. Jadi dari sisi itu kita bisa bicara mengenai Mahfud MD dalam konteks menguatkan basis NU dan menguatkan daerah tempur seperti Jawa Timur. Tapi juga balik lagi, kalau menurut saya Kang Emil dalam konteks variabel komplementer juga masih memenuhi kriteria variabel politik keputusan Partai Golkar yang menurut saya harus jadi penyelesaian. Jadi kalau dilihat dari kebutuhan itu, minimal 3 nama lah. Ada Ridwan Kamil di situ, ada Mahfud Ya, MD di situ, dan mungkin ada Sandiaga Uno kalau kita mau kerucutkan dari beberapa nama menjadi 3 nama. Mas Toto, menurut Anda siapa kemudian figur yang bisa menggantikan RK untuk membuat Ganjar Pranowo kuat di Jawa Barat? Ya, kalau bicara Jawa Barat sebetulnya agak sulit ya, karena tidak banyak sosok yang kuat di Jawa Barat dalam level capres itu Pak Prabowo. Tapi agak sulit kita berharap ada duit Ganjar lawan Prabowo. Dalam konteks sosok yang kuat juga di Jawa Timur ya adalah Jawa Barat adalah gubernurnya Ridwan Kamil sendiri. Jadi kalau dari nama-nama yang tadi, mungkin kalau kita bicara Sandiaga Uno dengan basis investasi elektoral yang pernah dimiliki oleh Mas Sandi pada tahun 2019, Pak Prabowo Sandi kita tahu cukup kuat di Jawa Barat, mungkin punya peluang besar kekuatan di Jawa Barat. Basis P3 kita juga tahu cukup kuat di daerah Periangan Timur seperti Ciamis, Garut, dan Tasikmalaya. Jadi kalau ditanya pilihan kedua setelah Kang Emil memang Sandiaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.